Partai Demokrat menghormati dan mendukung proses hukum yang sedang berjalan. Kami hanya bermohon agar hukum ditegakkan secara adil. Jangan ada politisasi dalam prosesnya. Dugaan korupsi yang dijatuhkan kepada Lukas NMB yang kemudian menjadi tersangka, bukan hanya terduga, bukan hanya gratifikasi 1 miliar. Nih catatannya. Kalau mereka dalam perlindungan masyarakat yang apa dalam pengaruhnya Lukas NMB, apa perlu TNI dikerahkan untuk itu? Kalau diperlukan ya apa boleh buat. KPK harus kita dukung penuh untuk pemberantasan korupsi, tapi bekerja tanpa intervensi dan tekanan dari pihak manapun, termasuk dari oknum-oknum yang berada di partai penguasa hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita berjumpa dalam kesempatan ini. Saya mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, semoga kita semuanya selalu diberinya keberkahan hidup dan semoga kita diberinya petunjuk ke jalan yang benar. Sahabat BN, kasus Gubernur Papua Lukas NMB sebenarnya kalau kita perhatikan hanya kasus hukum. Seorang pejabat kalau memang tersandung masalah korupsi ditangani oleh KPK, kasus hukum biasa sebenarnya. Tetapi yang membuat kasus ini tidak biasa setelah Lukas mendapatkan komentar dari berbagai pihak. Tadi malam saya baru saja melaksanakan rapat pengurus terbatas untuk membahas kasus hukum yang menimpa Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Papua, Bapak Lukas NMB, yang juga adalah Gubernur Provinsi Papua. Pasca pertemuan, saya menugaskan Kepala Badan Komunikasi Strategis untuk mengundang rekan-rekan sekalian guna mendengarkan secara langsung pernyataan, pandangan, dan sikap Partai Demokrat terkait hal tersebut. Rekan-rekan wartawan, sejak KPK menetapkan status tersangka kepada Bapak Lukas NMB, kami telah melakukan berbagai upaya untuk berkomunikasi dengan beliau guna mengumpulkan informasi, meminta klarifikasi, serta mencari solusi terbaik. Memang ada kesulitan komunikasi dengan Bapak Lukas karena kondisi beliau yang sedang sakit. Dalam 4 tahun terakhir ini, Pak Lukas sudah 4 kali terkena serangan stroke, sehingga beliau ada keterbatasan dalam berjalan maupun berbicara. Alhamdulillah, meski ada kesulitan, kami akhirnya bisa melakukan komunikasi dengan beliau tadi malam, dan setelah mendengarkan penjelasan beliau tersebut, serta membaca pengalaman empirik pada 5 tahun terakhir ini, kami melakukan penelaahan secara cermat. Apakah dugaan kasus Pak Lukas ini murni soal hukum, atau ada pula muatan politiknya? Mengapa kami bersikap seperti ini? Karena Partai Demokrat memiliki pengalaman berkaitan dengan Pak Lukas NMB. Pada tahun 2017, Partai Demokrat pernah memberikan pembelaan kepada Bapak Lukas NMB ketika ada intervensi dari elemen negara untuk memaksakan salah seorang bakal calon wakil gubernur sebagai wakilnya Pak Lukas dalam pilkada tahun 2018 yang lalu. Soal penentuan calon gubernur dan calon wakil gubernur Papua dalam pilkada Papua tentu sepenuhnya merupakan kewenangan Partai Demokrat
Apalagi waktu itu Partai Demokrat bisa mengusung sendiri calon-calonnya. Ketika itu, Pak Lukas diancam untuk dikasuskan secara hukum apabila permintaan pihak elemen negara tersebut tidak dipenuhi. Alhamdulillah atas kerja keras Partai Demokrat, intervensi yang tidak semestinya itu tidak terjadi. Kemudian pada tahun 2021, ketika Wakil Gubernur Papua, Bapak Clementinal meninggal dunia, upaya untuk memaksakan calon Wakil Gubernur yang dikehendaki oleh pihak yang tidak berwenang hidup kembali. Saat itu pun Partai Demokrat kembali melakukan pembelaan secara politik terhadap Pak Lukas. Kami berpandangan, intervensi dan pemaksaan semacam ini tidak baik untuk kehidupan demokrasi kita. Pada tanggal 12 Agustus 2022, Pak Lukas dituduh telah melakukan pelanggaran terhadap pasal 2 dan 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Unsur terpenting pada pasal tersebut adalah adanya unsur perbuatan melawan hukum dan penyalahgunaan wewenang serta adanya unsur kerugian negara. Tetapi pada tanggal 5 September 2022, tanpa pemeriksaan sebelumnya, Pak Lukas langsung ditetapkan sebagai tersangka. Beliau dijerat dengan pasal baru, yakni pasal 11 atau 12 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi tentang delik gratifikasi. Rekan-rekan sekalian, setelah mempelajari kasus hukum yang menimpa Pak Lukas itu, dan setelah berkonsultasi dengan Ketua Majelis Tinggi Partai, maka saya akan menyampaikan pandangan dan sikap Demokrat sebagai berikut. Pertama, Partai Demokrat memegang teguh komitmen untuk mendukung setiap upaya penegakan hukum di negeri ini, termasuk upaya pemberantasan korupsi. Kedua, untuk itu, Partai Demokrat menghormati dan mendukung proses hukum yang sedang berjalan. Kami hanya bermohon agar hukum ditegakkan secara adil. Jangan ada politisasi dalam prosesnya. Juga mari kita hindari trial by the press. Kasus Lukas NMB bukan rekayasa politik. Tidak ada kaitannya dengan parpol atau pejabat tertentu, melainkan merupakan temuan dan fakta hukum. Dan ingin saya sampaikan bahwa dugaan korupsi yang dijatuhkan kepada Lukas NMB yang kemudian menjadi tersangka, bukan hanya terduga, bukan hanya gratifikasi 1 miliar. Nih catatannya, ada laporan dari PPATK tentang dugaan korupsi atau ketidakwajaran dari penyimpanan dan pengelolaan uang yang jumlahnya ratusan miliar dalam 12 hasil analisis yang disampaikan ke KPK. Yang kedua, saat ini saja ada blokir rekening atas rekening Lukas NMB per hari ini itu sebesar 71 miliar yang sudah diblokir. Jadi bukan 1 miliar. Yang ketiga, ada kasus-kasus lain yang sedang didalami tetapi terkait dengan kasus ini. Ya, saya mungkin bisa lebih keras lagi berbicara. Karena ini persoalannya persoalan hukum murni, nggak ada persoalan politik. Maka siapapun harus mempertanggungjawabkan di depan hukum. Nggak ada perkecualian. Gitu. Kalau mereka dalam perlindungan masyarakat yang apa dalam pengaruhnya Lukas NMB, apa perlu TNI dikerahkan untuk itu?
Kalau diperlukan ya apa boleh buat. Begitu. Intinya apa? Intinya bahwa negara ini, pemerintah ini, Presiden Jokowi, Pak Jokowi telah menggelontorkan luar biasa keuangan untuk Papua. Untuk apa? Untuk kesejahteraan. Agar apa? Agar segera terjadi pemerataan dan keadilan di sana. Jangan justru kebijakan afirmatif itu diselewengkan untuk kepentingan pribadi. Kita tunggu saja proses hukumnya. Saya tidak berhak mengadili, tidak. Tetapi intinya adalah siapapun harus mempertanggungjawabkan di depan hukum. Saya tidak melangkai praduga tak bersalah. Itu urusan penegak hukum. KPK harus bekerja lebih keras lagi untuk mengambil langkah-langkah atau proses hukum. Ada banyak kasus ya, kita tahu semua. Untuk itu terima kasih hari ini yang ada di 28 satu kota Provinsi Papua menyerahkan aspirasi yang mana Gubernur Papua secara politik. Kami seluruh rakyat Indonesia yang ada di Papua memilih Gubernur Papua. Maka priorisasi beliau masih sampai di tahun 2023. Maka kontrak politik dalam kampanye dan janji politik beliau harus melaksanakan visi dan misinya. Papua bangkit mandiri, sejahtera berkeadilan harus diwujudkan sampai Bapak Gubernur Papua selesai priorisasinya. Untuk itu kami menyerahkan aspirasi ini untuk Bapak Ibu anggota DPR menerima dan melanjutkan kepada Bapak Presiden Republik Indonesia yaitu Presiden Joko Widodo. Untuk itu kami menyerahkan. Terima kasih, aspirasi hari ini kami sudah terima. Opini kosong, opini tanpa dasar yang kuat, opini yang mendiskreditkan gubernur, yang merendahkan harkat dan martabat Gubernur Papua, Bapak Gubernur Papua, Pak Lukas NMB. Ada opini-opini yang dibuang dengan melibatkan lembaga negara seperti Menko Polhukam, mencitrakan seolah-olah gubernur ada punya jet pribadi, kasino dan sebagainya. KPK fokus saja gratifikasi yang dia setujukan begitu. Kenapa tambah liar lagi seperti mencari-cari kesalahan-kesalahan lain? Hari ini ada video yang beredar seorang menteri, wakil menteri dari Papua juga yang ada duduk di meja judi. Apa KPK ada telusur dia punya anggaran lagi dana? Atau karena dia ada di ini partai penguasa? Nah ini kami sangat sesalkan. Orang-orang ini KPK harus kita dukung penuh untuk pemberantasan korupsi, tapi bekerja tanpa intervensi dan tekanan dari pihak manapun, termasuk dari oknum-oknum yang berada di partai penguasa hari ini di Jakarta. Seperti komentar dari Ketua Umum Partai Demokrat AHY yang meminta agar kasus ini tidak dicampuri oleh politik. Dan kita tahu bahwa KPK tidak terkait secara organisasi di pemerintahan kepada lembaga manapun. Tetapi mendapatkan komentar dari Menko Polhukam maupun MD dan malah dari KSP Muldoko. Sehingga yang tadinya kasus ini tidak ada kaitannya dengan politik, tetapi benar-benar kasus hukum yang menjerat Lukas NMB. Publik jadi bertanya-tanya, apakah benar kasus korupsi Lukas NMB ini tidak ada berbau politisasi? Sebab kasus-kasus hukum lain yang ditangani oleh KPK selama ini nyaris tidak terlihat campur tangan lembaga instansi pemerintah di sana. Contoh, kasus Harun Masiku yang sampai kini tidak tahu rimbanya. Mohon maaf kalau saya keliru. Setahu saya nyaris tidak ada. Tanggapan dari Menko Polhukam, tidak pula ada tanggapan dari KSP. Ini yang jadi pertanyaan
mungkin oleh publik. Sehingga yang tadinya publik berpikir bahwa kasus ini adalah kasus korupsi, sekarang membias ke persoalan politik. Semakin dikatakan bahwa kasus ini tidak ada politisasi, murni kasus hukum, semakin rakyat berpikir ke arah politisasi. Ini anehnya. Sebaiknya memang dibiarkan saja KPK. Apalagi sekarang ini tahun-tahunnya sudah tahun-tahun politik, mendekati Pilpres. Rakyat khawatir pihak pemerintah atau pihak-pihak yang lain akan mencoba menarik-narik KPK ke masalah politik. Dan itu sangat tidak diinginkan oleh rakyat. Apabila itu terjadi, maka KPK tidak lagi dipercaya rakyat sebagai lembaga penegak hukum. Tapi nanti bisa-bisa KPK akan dicap oleh rakyat, oleh publik sebagai lembaga penegak politisasi hukum. Karena itu kita berharap KPK benar-benar tegak lurus selaku penegak hukum di negeri ini. Tidak sampai terpengaruh oleh situasi politik yang ada sekarang maupun yang akan datang. Kalau itu sudah terjadi nanti, kita kasihan dengan KPK nanti. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe.